Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fadilah dari kelas 11 IPA 3. Saya akan mempresentasikan kelainan pada sistem gerak tetanus. Pengertian tetanus. Tetanus adalah penyakit serius yang terjadi pada sistem saraf. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri penghasil racun. Jadi penyakit sistem saraf ini terjadi karena bakteri penghasil racun. Tetanus yang parah dapat mengakibatkan komplikasi yang dapat mengancam jiwa. Tetanus yang sudah parah ini akan menimbulkan kematian jika tidak segera diobati. Penyebab tetanus. Tetanus disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Jadi penyebab dari penyakit tetanus ini ada bakteri Clostridium tetani. Supaya Clostridium tetani dapat bertahan lama di luar tubuh, mereka paling sering ditemukan di kotoran dan tanah yang terkontaminasi. Jadi bakteri Clostridium tetani ini adanya di kotoran hewan dan tanah yang terkontaminasi, tapi kemungkinan ada hampir di mana saja. Gejala biasa muncul di rahang dan berkembang semakin ke bawah tubuh. Tanda dan gejala tetanus umum meliputi kejang otot. Jadi ototnya itu kaku yang tidak dapat digerakkan di rahang. Jadi rahangnya itu kaku dan susah untuk digerakkan. 2. Ketegangan otot di sekitar bibir. Jadi terkadang menyebabkan pengidap menyengat secara kuat, yaitu bibirnya itu terasa sangat sakit. Dan yang ketiga, kejang dan kekakuan yang menyakitkan pada otot leher. Jadi otot leher ini juga ikut kejang atau merasa sakit akan tekanan. Yang keempat adalah kesulitan menelan. Seperti yang pertama, karena rahangnya sakit, jadi menelan juga ikut susah. Yang kelima, otot perut kaku. Otot perut kaku ini juga ikut terasa sakit. Tanda dan gejala tetanus perkembangan berlanjut meliputi 1. Leher dan punggung melengkung. Jadi leher dan punggungnya itu menjadi lebih melengkung. 2. Kaki menjadi kaku. Kaki yang awalnya bisa digerakkan secara sesuka hati jadi kaku dan susah untuk digerakkan. 3. Lengan ditarik ke atas, jadi lengannya itu terasa ketarik ke atas. 4. Tangan mengepal. Tanda dan gejala tetanus parah meliputi tekanan darah tinggi, jadi tekanan darahnya itu jadi jauh lebih tinggi. 2. Tetanus menyebabkan tekanan darah rendah, jadi bukan hanya tekanan darah tinggi saja yang bisa terjadi, tapi tekanan darah rendah juga bisa terjadi. 4. Detak jantung cepat, jadi detak jantungnya itu lebih cepat dari biasanya. 4. Demam, dari suhunya yang biasa menjadi lebih demam. 5. Keringat ekstrim, keringatnya itu keluar dengan sangat ekstrim atau keluar dengan berlebihan. Tetanus dikelompokkan menjadi 4, yaitu generalisata, 2 neotratus, 3 lokal, dan 4 sefalik. ABTT membagi tetanus menurut derajat keparahannya sehingga diklasifikasi menjadi 4, yaitu 1 ringan derajat 1, 2 sedang derajat 2, 3 berat derajat 3, 4 berat derajat 4. Penyakit tetanus sendiri ada 4 jenisnya, yaitu tetanus umum, tetanus lokal, Cephalic tetanus, 4 tetanus neonata. Patofisiologi tetanus. Patofisiologi tetanus yaitu terpapar kuman Clostridium, meliputi exotoxin, mengakibatkan pengangkutan toksin melewati saraf motorik. Melewati saraf motorik ini melalui 3 jenis, yaitu galium sumsum tulang belakang, otak, dan saraf otonium. Melalui galium sumsum tulang belakang yaitu terjadinya tonus otot menjadi kaku, lalu hilangnya keseimbangan tonus otot, lalu menjadi kekakuan otot, lalu sistem pencernaan, gen eliminasi, gen nutrisi. Pengangkutan toksin melewati saraf motorik melalui otak, menempel pada cerebral atau glycosides, dan menjadi kekakuan dan kejang khas pada tetanus. Hal ini menghilangkan keseimbangan tonus otot, lalu kekakuan otot, lalu sistem pernapasan,
efektivitasan jalan nafas, gangguan komunikasi verbal. Lalu pengangkutan toksit melewati saraf motorik melalui saraf otonium menjadi mengenai saraf simpatis, kekeringan berlebihan, hipertermi dan hipotemi, arrhythmia, takikandi, lalu hipoxia berat, lalu di otak, kesadaran, PK hipotemia atau gin berfungsi jaringan, gin pertukaran gas, kurangnya pengetahuan ortu, DF prognosa perawatan. Lalu pengobatan tetanus. Tetanus itu juga harus diobati dan ditangani. Yang pertama adalah setiap luka harus dibersihkan secara menyeluruh untuk mencegah infeksi. Jadi kalau kita terluka, kaki kita terkena paku atau apalah itu, setiap luka itu harus segera dibersihkan agar tidak terjadinya infeksi pada luka tersebut. 2. Memberikan antibodi imunoglobulin tetanus tick, yaitu menyuntikkan antibodi ke dalam tubuh. 3. Memberikan antibodi penisilin atau metronidazole. Yang keempat, tetrasilin sebagai pengganti penisilin dan metronidazole untuk orang yang mengidap alergi terhadap dua obat tersebut. Jadi jika kalian mengidap alergi dua obat tersebut, ada tetrasilin sebagai penggantinya. Jadi sebelum itu kalian juga harus ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Sampai sini saja presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.